Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ririn Sulistina, alamat di Perum Puri Permata, Tulungagung, dan instansi kerja saya di SMA Negeri 1 Rejotangan. Saya mengampu mata pelajaran geografi. Pada forum ini ada 5 peserta yang hadir. Saya perkenalkan, ini Bapak Topo Mujiono dari MAN 1 Tulungagung. Halo Bapak. Ya, terima kasih atas kehadirannya dalam forum ini. Kemudian Ibu Hanifah Puspitaningrum dari MAN 2 Tulungagung. Halo Ibu Hanifah. Ya, terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Kemudian Ibu Anissa Kusumaningrum dari SMA Negeri 1 Boyolangu. Halo Ibu Hanifah. Halo Ibu Anissa. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Dian Nailaningrum dari SMA Negeri 1 Tulungagung. Halo Ibu Dian. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Wisnu dari SMA Negeri 1 Rejotangan. Halo Bapak Wisnu. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, pada forum kali ini saya mau menyampaikan materi pembelajaran geografi kelas 10, yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi, dengan submateri bahasan yaitu atmosfer. Marilah kita simak video berikut ini. Atmosfer. Bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer, yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, dan yang kelima, eksosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya, berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Yang keempat, termosfer, yang memiliki ketinggian sekitar 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius.
Pada termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer, terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Ya, baiklah, dari tayangan video di atas, mungkin ada dari Bapak Ibu peserta dalam forum ini yang ingin menanyakan tentang atmosfer, saya persilahkan. Anissa, Ibu Anissa Kusumaningrum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa lapisan troposfer ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di muka bumi? Ya, akan saya beri jawaban seperti ini, bahwa di lapisan troposfer itu terjadi segala peristiwa cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca terjadi di lapisan troposfer ini, seperti hujan, awan, petir, kemudian tekanan udara, angin, dan sebagainya ada pada lapisan ini. Dan ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Kita bayangkan apabila tidak ada hujan, maka manusia tidak bisa hidup di bumi ini. Itulah mengapa lapisan ini sangat erat dengan kehidupan manusia, ya, dan kemudian sangat penting untuk kehidupan kita di muka bumi. Itulah Ibu Anissa jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap dan memuaskan. Ya, terima kasih kembali. Ya, kemudian kalau masih ada lagi dari Bapak Ibu serta yang ingin bertanya, ya, Ibu Hanifah, silakan. Silakan Ibu Hanifah. Ingin bertanya, ya, tempat terjadinya pelangi itu di lapisan mana ya Bu? Terima kasih. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Hanifah bahwa pelangi terjadi di lapisan mana. Tadi saya katakan bahwa segala peristiwa cuaca dan iklim hanya terjadi di lapisan troposfer, seperti hujan, awan, termasuk pelangi, halo, fata morgana, dan sebagainya, termasuk ilusi optik itu terjadi pada lapisan troposfer, lapisan yang pertama yang erat dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Begitu Ibu Hanifah, jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya, sangat mudah dipahami. Ya, terima kasih kembali. Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Silakan dari Bapak Ibu peserta. Bapak Topo mungkin? Baiklah, kalau sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawaban, maka bisa disimpulkan dari video pembelajaran tadi bahwa atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Dan lapisan udara ini terdiri dari unsur-unsur nitrogen paling banyak yaitu 78%, oksigen 21%, dan gas-gas yang lain menempati 1% seperti argon, neon, xenon, dan O2 dan sebagainya. Kemudian lapisan udara yang menyelubungi bumi ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama troposfer, yang paling bawah. Di sini merupakan tempat terjadinya segala peristiwa cuaca dan iklim, dan di sini terjadi hukum gradien termis, di mana setiap kenaikan tempat 100 meter dari atas permukaan laut, itu suhu turun 0,6 derajat Celcius. Kemudian lapisan yang kedua bernama stratosfer. Stratosfer mempunyai fungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet, karena pada lapisan ini
terdapat akumulasi gas ozon, di mana gas ozon itu menyerap sinar ultraviolet. Kemudian yang ketiga itu lapisan mesosfer. Mesosfer melindungi bumi dari jatuhnya meteor, karena pada lapisan ini semakin tinggi semakin dingin, sehingga udara dingin itu memampat. Kalau ada meteor yang jatuh ke permukaan bumi, belum sampai jatuh sudah terbakar di lapisan ini. Kemudian lapisan termosfer yang keempat. Lapisan termosfer itu mempunyai fungsi penyebaran gelombang radio, karena pada lapisan ini terjadi penguraian ion-ion sehingga membentuk proton dan neutron sehingga menyebarkan gelombang radio. Lapisan yang terakhir bernama eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan yang paling luar yang berbatasan antara bumi dengan antariksa. Di sini tempat orbitnya satelit-satelit buatan maupun pesawat dari angkasa luar. Demikianlah yang saya sampaikan pada forum ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada forum ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.